Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 105721112119, kelas manajemen 19D, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penetapan volume produk dan harga jual produk pada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendukung pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga atau sales marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Penetapan volume produk dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan. Pihak penyusunan anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurang waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Selanjutnya, untuk menetapkan volume produk dapat bersandarkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan sebagai berikut. Kita bisa lihat pada tabel di sini ada tahun, volume unit penjualan terbagi volume persentase. Pada tahun ini kita mulai 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Pada volume unit, kita memasukkan 320 juta, 360 juta, 400 juta, 450 juta, 500 juta. Pada volume kita dapat hasilkan dari volume 218 dikurang 217 dan seterusnya. 219 dikurang 220 dan 2020 dikurang 2021 maka menghasilkan volume. Seperti contohnya 2017 dikurang 2018 sama dengan 40.000, 2019 dikurang 2018 sama dengan 40.000, 2020 dikurang 2019 sama dengan 50.000, 2021 dikurang 2020 sama dengan 50.000. Pada pertumbuhan rata-rata didapatkan dari hasil penjumlahan volume terbagi 4, hasilnya sama dengan Rp45.000. Pada perhitungan persentase didapatkan dari hasil volume dibagi volume unit sebelumnya. Dari contoh, 40.000 dibagi 320.000 sama dengan 12%. 40.000 dibagi 360.000 sama dengan 11%. 50.000 dibagi 400.000 sama dengan 12%. 50.000 dibagi 450.000 sama dengan 11%. Pertumbuhan rata-rata presentasi didapatkan dari hasil penjumlahan persentase, kemudian dibagi 4 sama dengan 11,5%. Untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 40.000 dari selisih volume tahun 2018 dikurang tahun 2017. Kemudian untuk persentase didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 45.000 dan 11,5%, sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 500.000 ditambah 45.000 sama dengan 545.000 unit. Sehingga kembali ke manajer perusahaan apakah menggunakan volume atau persentase untuk menentukan anggaran penjualan tahun depannya. B. Least Square. Metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A sama dengan konstanta, nilai Y seandainya X sama dengan 0. B sama dengan slope, menunjukkan berapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satuan, di mana A sama dengan EY per N dan B sama dengan EXY per EX2. E sama dengan jumlah penjualan aktual
N sama dengan jumlah tahun dalam data. XY sama dengan jumlah perkalian X dan Y. EX2 sama dengan jumlah kuadrat dari variabel X, yang berarti variabel X adalah tahun, yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk mempermudah perhitungan variabel, waktu tidak dinyatakan dalam tahun tetapi dalam satuan angka seperti -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya disebut angka kode atau coding. Metode pembuatan ini disebut coded method. Kita bisa lihat pada tabel di sini ada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Pada tahun ke 0, 1, 2, 3, 4. Pada volume penjualan kita masukkan Rp320.000, Rp360.000, Rp400.000, Rp450.000, dan Rp500.000. Hasilnya sama dengan Rp2.030.000. X1 nya kita masukkan -2, -1, 0, 1, dan 2. Cara mendapatkan X1 dikali Y1 yaitu Rp320.000 dibagi -2 sama dengan -640.000. Rp360.000 dibagi -1 sama dengan -360.000. Rp400.000 dibagi 0 sama dengan 0. Rp450.000 dibagi 1 sama dengan Rp450.000. Rp500.000 dibagi 2 sama dengan Rp1.000.000. Total volume penjualan Rp640.000 ditambah Rp360.000 sama dengan Rp1.000.000. Rp450.000 ditambah Rp1.000.000 sama dengan Rp1.450.000. Terus Rp1.450.000 dikurang Rp1.000.000 sama dengan Rp450.000. Pada X1 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga A sama dengan Rp2.030.000 dibagi 5 sama dengan Rp406.000. B sama dengan Rp450.000 dibagi 10 sama dengan Rp45.000. X sama dengan 3 coding untuk tahun 2022. Penjualan tahun 2022, Y sama dengan A tambah BX sama dengan Rp406.000 ditambah Rp45.000 dibagi 3 sama dengan 150.333 unit. 2. Target pertumbuhan penjualan. A. Pertumbuhan volume penjualan. B. Pertumbuhan pangsa pasar. 3. Demografi. A. Perubahan kelompok usia tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. B. Perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. C. Perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misal selera konsumen. D. Dan lain-lain perubahan iklim. 4. Pertumbuhan pendapatan. 5. Perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan, politik sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya mengenai penetapan volume produk dan harga jual produk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.